Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan semoga sehat-sehat semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasir Arafat atau bisa dipanggil dengan Yasir atau Kak Yasir. Di sini kakak dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sini kakak sedang mengikuti kegiatan praktek pembelajaran lapangan, yang dimana kakak mendapatkan materi fikih kelas 8, khususnya 8C dan 8D, yang dimana pada hari ini materi fikih itu tentang sedekah, hibah dan hadiah, yang dimana sebelumnya sedekah itu materi sedekah itu telah dijelaskan oleh Pak Aminuddin, dan selanjutnya ada materi hibah dan hadiah yang mungkin akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya dari adik-adik semua mempersiapkan buku tulisnya masing-masing, mempersiapkan buku paketnya masing-masing atau buku LKS-nya masing-masing untuk bisa dibuka pada hari ini. Nah, dan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan basmalah, dengan bacaan basmalah dengan bersama-sama. Kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ada slide kompetensi dasar. Yang pertama itu meyakini hikmah bersedekah, hibah dan hadiah. Lalu yang kedua, membiasakan sikap sebagai implementasi dari pemahaman tentang sedekah, hibah dan hadiah. Lalu yang ketiga, memahami ketentuan sedekah, hibah dan hadiah. Lalu yang keempat, mensimulasikan tata cara sedekah, hibah dan hadiah. Lalu yang selanjutnya, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama ada materi hibah, lalu yang kedua ada materi hadiah, lalu yang ketiga ada persamaan dan perbedaan dari sedekah, hibah dan hadiah. Lalu yang keempat ada mempraktikkan sedekah dan hibah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hibah? Hibah secara bahasa yaitu artinya pemberian. Sedangkan untuk istilah yaitu pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apapun. Tidak ada sebab yang menjadikan adanya pemberian itu. Jadi hibah itu dari bahasa itu pemberian, sedangkan dari istilah itu pemberian yang dilakukan seseorang dengan cara cuma-cuma. Ya. Jadi pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela atau secara cuma-cuma. Nah, itu pengertian dari hibah. Jadi memberikan benda atau uang kepada seseorang, di mana benda itu akan memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara memberinya kita itu dengan cuma-cuma atau sukarela. Nah, lalu yang selanjutnya ada manfaat hibah. Manfaat hibah yang dapat kita dapatkan dari hibah itu ada 4. Yang pertama yaitu akan terhindar dari sifat kikir. Yang kedua akan menghilangkan rasa pamrih. Yang ketiga ada menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang keempat ada dilapangkan rezekinya. Nah, jadi hibah ini walaupun kita memberikan sesuatu kepada seseorang, itu tidak menjadikan kita menjadi kekurangan rezeki. Ya, karena semakin kita memberikan rezeki kita, memberikan hibah atau menghibahkan benda kita, Allah akan melampaukan rezekinya kepada kita. Nah, dan juga menambahkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, dan juga akan menghilangkan rasa pamrih pada diri kita, dan juga menghindar dari sifat kikir. Yaitu manfaat dari hibah. Lalu yang selanjutnya ada hukum hibah. Hukum hibah awalnya adalah mubah atau jaiz atau diperbolehkan. Nah, itu hukum awalnya hibah.
Hukum awal hibah itu adalah mubah atau diperbolehkan. Namun hukum hibah dapat berubah dikarenakan kondisi tertentu. Hibah itu bisa dikatakan wajib. Hukum hibah itu bisa dikatakan haram. Hukum hibah itu bisa dikatakan makruh. Hukum hibah dikatakan wajib itu jika seseorang itu sebagai suami terhadap istrinya. Jadi suami ke istri itu hukumnya kan wajib untuk menafkahi atau menghibahkan barangnya. Suami menghibahkan harta bendanya terhadap istri. Nah, itu wajib. Nah, itu hibah yang hukumnya wajib karena kondisi seseorang sebagai penanggung jawab keluarga atau sebagai suami terhadap istri. Itu hukumnya hibah yang wajib. Lalu yang selanjutnya ada hibah haram, hukumnya haram. Kenapa dikatakan haram? Jika kondisi seseorang dikala menghibahkan benda tapi masih mencari-carinya, masih menanya-nanyakannya barangnya kemana, masih mencari-cari barangnya pada kemana, barang dihibahkan kemana, itu bisa menjadikan haram, menjadikan hibah itu haram. Nah, kecuali untuk seorang bapak yang mencari barang hibahnya kepada anaknya karena ada sebab tertentu. Ya, selain dari bapak dan anak itu, selain dari bapak yang mencari-cari barang hibahannya terhadap anak karena ada sebab tertentu, itu tidak apa-apa. Selain itu haram. Lalu yang selanjutnya makruh. Kenapa hukum hibah itu bisa dikatakan makruh? Itu karena seseorang yang menghibahkannya itu masih mengingat-ingat barangnya. Contoh seseorang yang menghibahkan bajunya, tapi dia masih mengingat baju saya itu bagus loh, baju saya tuh masih diingat-ingat intinya sama seseorang yang ngasihnya. Jadi itu hukum hibah yang makruh. Orang yang mengasih atau menghibahkan barangnya tapi masih mengingat-ingat barang yang dihibahinya. Lalu yang selanjutnya ada rukun dan syarat hibah. Rukun dan syarat hibah atau hibah dalam Islam memiliki 4 rukun yang harus kita penuhi. Di antaranya yang pertama ada yang memberikan hibah. Lalu yang kedua ada yang diberi hibah. Lalu yang kedua ada ijab dan qabul. Lalu yang keempat ada barang yang diberikan. Nah, maksud yang dari yang pertama ada yang memberi hibah, itu ada seseorang yang memberikan harta bendanya. Yang kedua ada seseorang yang menerima barang hibahnya dari si pemberi. Lalu yang ketiga ada ijab dan qabul. Maksud dari ijab dan qabul itu si pemberi hibah pemberi hibah itu mengucapkan kepada si penerima seperti, ini barang saya kasih ke kamu, ini barang saya hibahkan ke kamu. Lalu yang si pemberi atau si penerima itu menjawab, barang ini saya terima, barang hibahan ini saya terima. Nah, itu namanya qabul. Ya, kalau tadi si pemberi itu ijab, barang ini saya kasih ke kamu. Lalu si penerima mengqabul, iya saya terima barang hibahan kamu. Nah, itu maksud dari adanya ijab dan qabul. Lalu yang keempat ada barang yang diberikan. Ada barang yang diberi.
Contoh, ada bajunya yang mau diberi kepada si penerima, ada mungkin motor yang mau diterima. Nah, itu yang keempat, ada barang yang diberikannya. Ini adalah termasuk dari rukun dan syarat hibah. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam hibah. Macam-macam hibah itu ada dua. Yang pertama itu ada hibah barang. Lalu yang kedua ada hibah manfaat. Lalu apa sih hibah barang? Hibah barang itu ketika seseorang menghibahkan sesuatu atau benda yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, maksudnya hibah barang itu hibah yang berupa seperti memberikan rumah, memberikan motor, memberikan baju, yang dimana barang-barang itu atau benda-benda itu memberikan manfaat kepada seseorang ketika dihibahinya. Lalu yang kedua ada hibah manfaat. Hibah manfaat yaitu ketika seseorang menghibahi benda tapi hanya manfaatnya saja yang bisa dirasakan oleh si penerima atau oleh seseorang yang menerima. Nah, contohnya seperti seseorang menghibahkan buku ke perpustakaan, di mana buku itu bisa dirasakan manfaatnya, tetapi tidak bisa dimiliki seutuhnya oleh si penerima, hanya bisa cuma manfaatnya saja. Nah, jadi itu pengertian dari hibah barang dan hibah manfaat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hadiah. Apa yang dimaksud dengan hadiah? Hadiah adalah pemberian benda atau harta yang bermaksud untuk memuliakan atau memberi berupa kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan atas sesuatu prestasi yang diraih. Jadi hadiah adalah pemberian yang untuk memuliakan seseorang karena seseorang itu telah meraih prestasi yang telah diraihnya. Contoh, si A memberikan hadiah kepada kakaknya karena kakaknya telah mengikuti lomba dan juara 1. Nah, itu namanya hadiah. Nah, jadi hadiah adalah pemberian benda atau harta yang bermaksud untuk memuliakan atau penghargaan terhadap seseorang karena seseorang itu memiliki prestasi yang telah diraih. Nah, itu yang dinamakan hadiah. Lalu yang selanjutnya ada manfaat hadiah. Manfaat hadiah yang pertama itu untuk mendorong seseorang untuk maju lebih baik. Yang kedua ada mendidik menepati janji. Yang ketiga terhindar dari sifat iri dengki. Yang keempat mempererat tali persaudaraan. Ya, jadi manfaat dari hadiah itu sangat bermanfaat sekali untuk mendorong seseorang untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu untuk mendidik orang tepat janji atau bertanggung jawab atas janji-janjinya. Yang ketiga terhindar dari sifat iri dengki terhadap seseorang yang di lingkungannya. Yang keempat mempererat tali persaudaraan. Tadi mungkin teman sebangku kita kasih hadiah karena ranking 1. Nah, itu manfaat dari hadiah. Yang selanjutnya ada perbedaan sedekah, hibah dan hadiah. Perbedaan dari sedekah itu merupakan pemberian yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Hukumnya sunnah muakkad dan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu perbedaan dari sedekah. Sedekah merupakan pemberian yang diberikan kepada orang yang dibutuhkan dan hukumnya sunnah muakkad. Dan tujuannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan dari hibah. Hibah merupakan pemberian barang kepada seseorang yang diberikan dengan cuma-cuma. Hukumnya itu mubah.
Nah, dan bisa berubah dengan kondisi tertentu. Bisa saja hibah itu wajib, bisa saja hibah itu makruh, dan bisa saja hibah itu haram, ya, sesuai dengan kondisi tertentu. Itu hukum dari hibah. Sedangkan perbedaan dari hadiah itu merupakan bentuk pemberian karena atas peristiwa tertentu. Siapa saja boleh memberi dan menerima hadiah. Hukumnya adalah mubah atau dibolehkan, dan tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Ya, jadi perbedaan dari tadi sedekah, hibah, dan hadiah sudah ditemukan ya. Jadi dari hukum si sedekah tadi hukumnya sunnah muakkad, lalu hibah hukumnya mubah dan bisa berubah, bisa wajib, haram, dan makruh. Dengan hadiah itu hukumnya mubah, dibolehkan. Yang selanjutnya ada persamaan sedekah, hibah, dan hadiah. Sedekah, hibah, dan hadiah adalah sama-sama sebagai pemberian atau pelimpahan barang dari seseorang kepada orang lain. Ketiganya merupakan bentuk pemberian secara cuma-cuma. Jadi ini adalah persamaan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Ketiga-tiganya sama-sama pemberian yang cuma-cuma. Nah, yang selanjutnya ada mempraktikkan sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama itu cara mempraktekannya, yaitu yang pertama hendaknya memberi sedekah kepada fakir miskin sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang kedua, menyisihkan uang jajan untuk infak. Dan yang ketiga, berlatih berbagi sesama teman dalam bentuk apapun. Lalu yang keempat, memberi hadiah kepada orang yang kita sayangi. Yaitu adalah cara mempraktekkan sedekah, hibah, dan hadiah. Ya, yang pertama kita praktekkan dengan memberi sedekah kepada orang fakir miskin. Yang kedua, kita praktekkan menyisihkan uang jajan kita nih untuk infak. Dan yang ketiga, untuk berlatih berbagi sesama teman dalam bentuk apapun. Dan yang keempat, memberi hadiah kepada orang yang kita sayangi. Lalu yang selanjutnya itu ada tugas atau ada penugasan dari kakak. Jadi kakak minta tolong untuk teman-teman atau adik-adik semua untuk bisa dicatat kembali kesimpulan dari materi yang tadi kita bahas pada hari ini di bukunya masing-masing. Ya, dari mulai apa itu hibah sampai dengan praktik sedekah, hibah, dan hadiah. Ya, mungkin tugas ini akan kita kumpulkan pada minggu ke depan, di Rabu depan. Nah, mungkin bisa dikerjakan dari mulai besok atau kapanpun. Nah, mungkin itu saja dari kakak ya. Jadi tugas untuk minggu depan itu untuk mencatat kesimpulan dari materi hari ini di bukunya masing-masing. Ya, semoga materi pada pagi hari ini dari adik-adik semua, dari kakak juga bisa memberikan manfaat, memberikan pemahaman. Semoga semuanya paham dan semuanya bisa lebih paham lagi dari apa yang tadi kakak bahas, dari apa yang tadi kakak belajari bersama. Jika kurang atau kurang jelas dalam pembahasan pelajaran pada hari ini, kakak mohon maaf. Mungkin kakak akhiri pada pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua diberi pemahaman, semoga kita semua diberi kesehatan, dan semoga kita semua diberi keselamatan untuk melanjutkan materi atau pembelajaran pada hari ini. Ya, mungkin ini saja dari kakak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.